Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali masih bertemu kembali, masih dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi bab 2, koordinat kartesius. Ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, kalau pada pertemuan pertama kita sudah membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu. Misalnya titik itu memiliki koordinat A, B. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Amatilah dena perkemahan berikut ini. Misalnya ini adalah contoh dari dena perkemahan, ya. Kita bisa melihat di sini ada beberapa koordinat kartesius yang menunjukkan posisi dari dena perkemahan tersebut. Contoh misalnya di titik pusat ini ada pos utama, kemudian ada tenda 1, ada tenda 2, ada pos 2, ada pemakaman, ada kolam, pos 1, kemudian perumahan, dan lain sebagainya. Nanti tugas kita adalah setelah kita mengamati dena perkemahan ini, kemudian kita akan mengisi tabel yang ada di samping di sebelah kanan. Nah, sebenarnya tabel ini secara garis besar Pak bagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nanti kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal 0,0. Contohnya misalnya nanti titik tersebut adalah perumahan, ya, jadi posisi perumahan terhadap titik 0,0, posisi pasar terhadap titik 0,0 dan seterusnya, gitu ya. Itu hal pertama yang akan kita pelajari. Lalu hal yang kedua, kita akan mempelajari posisi suatu titik terhadap titik tertentu lainnya A, B. Contoh misalnya, posisi perumahan terhadap tenda 1 yang memiliki koordinat 2,0. Posisi perumahan terhadap pos 1 yang memiliki koordinat 2,5. Gitu ya, dan seterusnya. Sampai dengan poin ketujuh. Nah, kita akan membahas satu demi satu. Ya. Bagian yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Contoh 1, posisi perumahan terhadap titik asal 0,0. Posisi perumahan terhadap titik asal 0,0. Nah, berarti titik asal 0,0 itu kita anggap sebagai titik acuan, ya. Nah, kita bisa lihat di denanya. 0,0 perumahan. Berarti karena kalimat ini posisi perumahan terhadap titik asal 0,0, maka titik asal 0,0 ini adalah titik acuan. Artinya apa? Dari titik asal 0,0, kita diminta untuk bergerak menuju ke perumahan. Ya, jadi perumahannya ada di sini. Bergeraknya tidak seperti ini ya anak-anak, bergeraknya tidak seperti ini. Ya, tapi kita bergerak mengikuti sumbu X dan sumbu Y. Mengikuti sumbu X dan sumbu Y. Contoh, kalau kita diminta menentukan posisi perumahan terhadap pos utama atau terhadap titik asal, maka kita bergerak, ya kalau kita lihat perumahan ini terletak sebelah kanan atasnya, ya titik asal 0,0 kanan atas, maka kita bergerak ke kanan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kanan ini adalah sumbu X ya, kiri dan kanan sumbu X, kemudian atas dan bawah sumbu Y. Jadi kita selalu bergerak sumbu X kemudian ke sumbu Y. Ayo kita bergerak. Dari titik 0,0 kita bergerak menuju perumahan. Kita bergerak ke kanan sebanyak 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan. Kemudian bergerak ke atas sebanyak 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan. Artinya apa? Posisi perumahan dari titik asal 0,0 adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Atau kalau kita nyatakan dalam titik koordinatnya akan sama dengan 6,5. Ya, 6 ini positif berarti
anggapan kita bergerak ke kanan, 5 adalah Y yang positif, kita bergerak ke atas. Jadi sebenarnya koordinat 6,5 kalau kita kaitkan dengan posisi titik terhadap titik asal 0,0, berarti dari titik asalnya, dari titik acuannya, kita bergerak sejauh 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang contoh kedua, kita diminta untuk menentukan posisi atau koordinat dari pasar terhadap titik asal 0,0. Berarti 0,0 ini sebagai titik acuan. Kita akan bergerak ke pasar ya. Pasar itu letaknya di sebelah kanan atas. Berarti dari 0,0 kita bergerak ke kanan terlebih dahulu. Sebanyak 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan ke kanan. Lanjut ke atas sebanyak 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan. Maka koordinatnya menjadi 4,3 atau 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Oke ya, kira tidak terlalu susah untuk kita memahami ini. Contoh yang ketiga, misalnya kita diminta untuk menentukan posisi hutan terhadap titik asal 0,0. Berarti titik asal ini masih menjadi titik acuan kita. Ini adalah titik asal 0,0. Hutan itu ada di sini. Letaknya dari pos utama atau titik asal 0,0 adalah kiri atas. Maka kita bergerak ke kiri terlebih dulu. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan. Maka dalam koordinat kartesius, titik tersebut bisa dinyatakan dengan negatif 8,5. Ya, jadi negatif 8 ini artinya kita bergerak 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Jadi Pak kira cukup mudah ya buat kita dalam memahami posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0. Jadi nanti teman-teman untuk tugas 1, yang pertama sekali nanti untuk tugas 1, teman-teman diminta untuk melengkapi bagian ini. Ya, posisi tenda terhadap koordinat titik asal, kemudian tenda 1, posisi tenda 2, kemudian posisi pos 1, posisi pos 2 terhadap titik asal 0,0. Jadi nanti silakan dilengkapi. Nah, sekarang coba kita masuk ke materi yang kedua. Posisi suatu titik ya terhadap titik tertentu A, B. Ya, misalnya posisi perumahan yang berkoordinat 6,5, posisi perumahan yang berkoordinat 6,5 terhadap tenda 1 yang berkoordinat 2,0. Maka tenda 1 ini akan menjadi titik acuan kita yang baru. Maksudnya seperti apa? Jadi titik acuan yang baru ini menjadi titik asal ya, titik acuan atau titik asal yang baru. Oke, Pak coba ganti warnanya biar jelas nanti perbedaannya. Posisi perumahan yang berkoordinat 6,5 terhadap tenda 1 yang berkoordinat 2,0. Ini adalah tenda 1. Maka karena ini adalah titik acuan, ini kita anggap sebagai sumbu X dan Y yang baru. Ya. Ini kita anggap sebagai sumbu X dan sumbu Y yang baru. Ya. Sumbu X dan sumbu Y yang baru terhadap perumahan. Maka dari tenda 1 ini menjadi 0,0 yang baru, bukan yang ini lagi. Ya, Pak ulangi, ini yang membedakan kalau kita berbicara posisi suatu titik terhadap titik tertentu. Maka titik acuan itu kita anggap sebagai titik pusat yang baru, titik 0,0. Maka terhadap ya perumahan terhadap tenda 1 kita bergerak dari tenda 1 ya, bergerak ke kanan karena perumahan ini letaknya di kanan atas sebanyak 1, 2, jadi ini walaupun angka 3, karena ini sudah jadi 0,0, ini jadi 1, 2, 3 yang baru gitu ya. Oke, kita mulai bergerak ke kanan atas. Sebanyak 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan, kemudian 1, 2,
3, 4, 5 satuan ke atas. Ya. Jadi posisi perumahan terhadap tenda 1 itu adalah 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kalau posisi ini dinyatakan dalam koordinat, ya, maka posisi perumahan terhadap tenda 1 koordinatnya menjadi 4,5. Gitu ya. Artinya 4 satuan ke atas, 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Ya, jadi kalau untuk X yang positif artinya ke kanan, Y positif artinya ke atas. Kalau X-nya negatif artinya ke kiri, ya. X negatif artinya kita bergerak ke kiri. Misalnya nanti kalau Y negatif artinya kita bergerak ke bawah. Jadi posisi positif dan negatif di sini hanya menunjukkan arah kita bergerak ke kanan atau ke kiri. Oke. Sekarang kita lihat posisi perumahan terhadap pos 1. Posisi perumahan terhadap pos 1. Maka pos 1 ini menjadi titik acuan yang baru. Pos 1 ini menjadi titik acuan yang baru. Maka yang lama supaya tidak membingungkan, ini Pak hapus terlebih dulu ya. Yang ini dihapus dulu karena kita sudah memiliki titik acuan yang baru. Kita sudah memiliki titik acuan yang baru yaitu 2,5 karena pos 1 letaknya di koordinat 2,5. Nah, ini menjadi titik acuan kita yang baru. Di titik ini letaknya 0,0 yang baru, ya. Jadi kita bisa gambar ini anggap sebagai 0,0 yang baru, ya, X dan Y yang baru, kita mengabaikan X dan Y yang lama tadi. Nah, sekarang kita lihat posisi posisi perumahan terhadap pos 1 itu letaknya di kanan. Ya, berarti kita bergerak ke kanan. Dari pos 1 ke perumahan sebanyak 1, 2, 3, 4. Begitu kita bergerak ke kanan, ternyata itu langsung kita menuju ke perumahan tanpa harus bergerak ke atas atau ke bawah. Artinya apa? Artinya posisi perumahan terhadap pos 1 itu terletak pada 4 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas. Gitu ya. Sehingga koordinatnya ini, kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesius, maka ini bisa ditulis 4,0. Oke. Lalu kita bisa lihat contoh berikutnya. Posisi perumahan terhadap pasar. Posisi perumahan yang berkoordinat 6,5 terhadap pasar yang berkoordinat 4,3. Maka ini akan menjadi titik acuan yang baru. Maka ini coba kita hapus dulu. Ya, terlebih dulu kita hapus. Kemudian kita akan menentukan titik acuan yang baru, pasar 4,3. Ya, pasar 4,3. Nah, di sini. Maka ini akan menjadi sumbu X dan sumbu Y yang baru. Ini adalah titik pusat 0,0. Posisi perumahan terhadap pasar, maka pasar menjadi titik acuan. Kita bergerak ke kanan atas sejauh 1, 2 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke atas. Maka posisi perumahan terhadap pasar adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Ini kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesius menjadi 2,2. 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Bagaimana? Gampang ya? Nah, apakah pertanyaannya misalnya, posisi pasar terhadap tenda 1. Apakah kita akan menghitung satu-satu seperti ini? Atau ada cara yang lebih praktis? Oke, berikut Pak akan menunjukkan ada satu cara. Kita boleh menggunakan rumus. Ya, kita menggunakan rumus. Ini sebenarnya polanya sudah kelihatan ini kalau kita pakai rumus. Ya, polanya sudah kelihatan. Misalnya, ini adalah titiknya. Titik 6,5. Ya, ini titik 6,5. Kemudian titik acuannya adalah 2,0. Posisinya
menjadi 4,5 gitu ya. Kita lihat polanya sekarang. Kita lihat polanya. Contoh yang kedua, titik 6,5. Kemudian acuannya adalah 2,5 ya. Kemudian posisi suatu titik terhadap titik acuannya adalah 4,0 ya. Yang ketiga, titiknya masih 6,5, 6,5. Kemudian titik acuannya 4,3 ya. Kemudian eh, posisi akhirnya ya, posisi dari titik ke titik yang lain adalah 2,2. 2,2. Nah, ini kita bisa lihat polanya ini. Coba kita lihat untuk X-nya dulu. X sebuah titik 6, X-nya acuan 2, posisi akhirnya adalah 4. Ya. X untuk yang kedua. Posisi X-nya 6, kemudian acuannya adalah 2, akhirnya 4. Posisi titiknya 6, acuannya 4, kemudian posisi akhirnya 2. Hubungannya apa? Ya. Ternyata kalau kita punya koordinat titik, misalnya ini adalah X1, Y1, kemudian titik acuannya adalah X2, Y2, dan kita misalnya menunjukkan posisi titik terhadap acuannya, itu adalah katakan X aksen, Y aksen, maka ternyata X aksen itu sendiri kita lihat, 6, 2 jadi 4. 6, 2 jadi 4. 6, 4 jadi 2. Ternyata itu sama dengan apa? X-nya titik dikurangi X-nya titik acuan. Gitu ya. Itu adalah X aksennya. Coba kita lihat. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 2 juga 4. 6 kurang 4, 2. Gitu ya. Lalu Y aksen. Nah, kita lihat sekarang Y aksen. 5, 0, 5. 5, 5, 0. 5, 3, 2. Berarti untuk Y aksen sendiri sama dengan Y1 kurangi Y2. Ingat ya, X1, Y1 itu adalah titiknya, kemudian X2, Y2 adalah titik acuannya. Oke. Sehingga dengan menggunakan rumus ini akan menjadi lebih mudah buat kita dalam menentukan posisi suatu titik terhadap titik tertentu. Contoh misalnya posisi pasar 4,3 terhadap tenda 1 2,0. Ini 4,3 kita anggap sebagai X1, Y1, jadi X1-nya 4, Y1-nya 3. Kemudian 2,0 karena ini titik acuan, kita anggap sebagai X2, Y2. Gitu ya. Berarti yang X-nya kita tinggal kurangi, X aksennya. Langsung X1 kurang X2. 4 kurang 2. Berapa 4 kurang 2? 2. 2-nya bernilai positif. Berarti sama dengan 2 satuan ke kanan. Gitu. Lalu bagaimana dengan Y? Kita lihat. Y1-nya 3, Y2-nya adalah 0. Ya tinggal kita kurangi. 3 kurang 0. 3. Ya, 3-nya positif. Berarti ini 3 satuan ke, karena Y positif, maka bergeraknya ke atas. Gitu ya. Nah, coba kita tes nih. Sekarang coba kita tes dengan cara yang manual. Hasilnya benar apa enggak? Ya, posisi pasar terhadap tenda 1 itu kita bergerak 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Oke. Pasar terhadap tenda 1. Maka tenda 1 ini adalah titik acuan. Ini tenda 1. Ya. Tenda 1 menjadi titik acuan. Ini jadi 0,0. Kita menuju ke pasar. Kita bergerak. Ya. Kita bergerak sejauh 1, 2 langkah atau 2 satuan ke kanan dan bergerak 1, 2, 3 satuan ke atas. Ini benar ya. Jadi nanti ketika ada soal sejenis ini silakan memutuskan. Kita menggunakan cara manual ya. Kita langkah satu-satu ke kanan ke atas atau kanan bawah atau kiri atas kiri bawah. Kemudian menuliskan posisinya atau kita menggunakan rumus. Oke.
Nah, selanjutnya untuk tugas 1 selain yang tadi untuk posisi titik terhadap titik asal 0,0, sekarang teman-teman juga diminta untuk mengisi, ya, untuk mengisi. Oke, oh ya ini jangan lupa juga ditulis satuannya ya. 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Oh berarti koordinat dari pasar terhadap tenda 1 adalah ditulis saja 2,3 gitu ya. Jadi nanti jangan lupa ditulis berapa satuan ke kanan atau ke kiri, kemudian berapa ke atas atau ke bawah. Jangan lupa koordinat juga ditulis ya. Dilengkapi untuk semua tabel ini. Ya, seperti biasa, dicatat yang rapi, kemudian nanti difoto dan diupload ke Moodle. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk lebih memantapkan kita terhadap pemahaman posisi suatu titik terhadap titik asal ataupun terhadap titik tertentu. Kita coba lihat contoh soalnya. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 4 buah koordinat titik. Ya, ada 4 buah titik. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan posisi titik R terhadap titik Q. Posisi titik R terhadap titik Q. Berarti ini adalah acuan. Ini acuan. Posisi titik R itu adalah, kita tuliskan berapa koma berapa ya koordinatnya. Titik R ini adalah ke kanan 5, ke atasnya 1. Berarti koordinatnya adalah 5,1. Kemudian titik Q, ya, kita melihat dari titik pusat, ya. Koordinatnya itu berarti kiri bawah. Kiri bawah. Kita bergerak ke kiri sejauh 1, 2, 3 ke kiri. Ke bawah 1, 2, 3. Berarti ke kiri itu 3, negatif 3. Ke bawah 3, negatif 3. Posisi R terhadap Q itu sejauh berapa? Ingat, ini titik acuan. Ya, kita coba menggunakan cara pertama. Ya, cara pertama kita menunjukkan secara manual pergerakannya. Karena ini acuannya, maka ini menjadi titik 0,0 yang baru, kan gitu ya. Kalau ini jadi acuannya. Kita bergerak ke R. R itu berarti ke kanan atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kanan. Kemudian sejauh ke atas 1, 2, 3, 4. Ya. 8 ke kanan, berarti jaraknya adalah 8 satuan ke kanan. Oke. Kemudian 4 satuan ke kiri. Ya, 8 satuan ke kanan, 4 satuan maaf, ini ke atas maksudnya. Ya, 4 satuan ke atas. Berarti jawabannya adalah A. Ya, 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Ini kalau kita menggunakan cara manual. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Oke, ini titik. Anggap sebagai X1, Y1. Ini adalah titik acuan. Anggap sebagai X2, Y2. Maka untuk X aksen akan sama dengan apa rumusnya tadi? X1 kurangi X2. Berarti akan sama dengan X1-nya itu 5 dikurangi X2 negatif 3. Oke, maka akan sama dengan ini tanda berurutan. Ingat, kalau tanda berurutan maka kalikan terlebih dahulu tandanya. Negatif kali negatif itu positif. Tinggal kita baca. 5 tambah 3, 8. Artinya 8 satuan ke kanan karena X-nya positif. X aksennya positif. 8 satuan ke kanan. Lalu bagaimana dengan Y aksen? Y aksen sama dengan berarti Y1 dikurangi Y2. Berarti sama dengan 1. Y1-nya 1 dikurangi Y2-nya negatif 3. Maka tanda berurutan, kita kalikan tandanya. Negatif kali negatif, positif. 1 tambah 3, 4. Berarti posisi titik R terhadap titik Q adalah 8 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Hasilnya sama. Ya, jadi nanti silakan kalau ada soal sejenis ini, teman-teman silakan memutuskan. Menggunakan cara manual atau menggunakan rumus. Toh hasilnya sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Koordinat titik A 2,1, titik B 4,2, titik C 6,3, titik D 8,4.
kita diminta untuk menggambarkan keempat titik tersebut dalam koordinat kartesius. Lalu kita diminta pula untuk menentukan koordinat 3 titik berikutnya. Itu untuk pertanyaan A. Jadi ada 2 hal yang diminta untuk pertanyaan A. Lalu pertanyaan B, kita diminta untuk menentukan koordinat titik yang ke-25. Itu berapa, koma berapa. Ya, kita selesaikan yang A terlebih dulu. Yang bagian A terlebih dulu. A bagian pertama. Kita diminta untuk menggambarkan keempat titiknya. Ya, titik pertama 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. 2 positif berarti kita menggambarkan 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Oke, kita bergerak dari sumbu X. Ini adalah titik pusat 0,0. Ya, bergerak ke kanan sejauh 2 satuan. 1, 2. Atasnya 1. Maka ini adalah koordinatnya, koordinatnya titik A. Ini adalah koordinat titik A. Kemudian, koordinat titik B, 4,2, 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kita hitung dari titik pusat, titik asal 0,0. 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1, 2, 2 satuan ke atas. Ya, ini adalah koordinat titik B. Kemudian titik C, 6,3. Berarti 6 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Ya, ini adalah koordinat titik C. Kemudian koordinat titik D, 8,4. Berarti 8 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Dari titik asal 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ini adalah koordinat titik D. Gitu ya. Pertanyaan A bagian pertama selesai, kita gambarkan. Kemudian untuk koordinat 3 titik lainnya, ini Pak tulis di sini saja ya. Kita tulis kembali titik A. X-nya 2, Y-nya 1. Titik B. X-nya 4, Y-nya 2. Titik C. X-nya 6, Y-nya 3, 6,3. Titik D. 8,4. X-nya 8, Y-nya 4. Sekarang kita diminta untuk menuliskan 3 titik berikutnya. Misalnya setelah A, B, C, D berarti titik E. Polanya apa? Untuk Y, untuk X. 2, 4, 6, 8. Naiknya berapa? Berapa ini? Naik 2, naik 2, naik 2. Maka berikutnya juga akan naik 2. Setelah 8, 10. Kemudian bagaimana untuk Y? 1, 2, 3, 4. Naiknya 1 ya. Berarti setelah 4 pasti 5. Maka ini adalah koordinat titik E. Baru 1 titik, karena yang diminta ada 3 titik. Berikutnya kita mengambil titik F. Yang X-nya naik 2 lagi, berarti jadi 12. Y-nya naik 1, berarti 6. Oke, gampang ya. Berikut, titik G. Ya, untuk X-nya naik 2, jadi 14. Y-nya naik 1, jadi 7. Oke, maka untuk pertanyaan A bagian kedua selesai. Ya, selesai. Kita sudah menjawab ini ada koordinat 3 titik berikutnya. Sekarang untuk bagian B. Koordinat titik yang ke-25. Titik yang ke-25. Pak anggap sebagai U25 ya, boleh ya? Titik ke-25 U25. X, Y, Z. Ada 26 huruf berarti Y ya. Atau ini berarti kita kembali mengingat materi pola bilangan. Pak anggap sebagai koordinat titik ke-25 itu ya kita anggap sebagai U25. Ini berapa, koma berapa ya? Ya, U25 ini berarti dalam huruf alfabet A sampai Z, huruf ke-25, berarti huruf Y ya, gitu ya. Anggap saja seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita hitung satu-satu sampai dengan pola ke-25? Ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mau sampai ke-25? Atau kita menemukan pola umumnya, supaya memudahkan kita menentukan U25-nya. Ya, Pak kira langkah paling bijak kita menentukan polanya. Karena ini polanya kelihatan ya. Pola misalnya Pak anggap sebagai koordinat titik ke N, anggap sebagai UN ya. Lalu kita lihat untuk titik X dan titik Y.
Paling gampang kita lihat Y dulu ya, Y. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau saat suku ke N, maka di sini pasti akan menjadi N. Gitu ya. N suku pertama, N, suku ke N maksudnya. Oke? Nah, sekarang untuk Y-nya sudah ketemu. Jadi kalau ditanya, suku kedua Y-nya pasti 2. Suku ketiga Y-nya 3. Suku keempat Y-nya pasti 4 gitu ya. Suku ke N, ya Y-nya N dong. Kan begitu logikanya. Nah, sekarang bagaimana untuk X? Sekarang kita lihat hubungan antara Y dan X. Suku pertama 2, suku kedua 4. Apa hubungan dengan Y? Ya, ternyata ini X-nya itu adalah 2 kalinya Y, benar ya? 2 kali 1, 4 itu 2 kali 2, 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 kali 4, 10 itu 2 kali 5. Jadi kalau Y-nya N, maka UN-nya adalah 2 kalinya N, gitu ya. 2N. Maka ini, pola ini yang kita pakai untuk menentukan U25. Ya. Jadi kita bisa tulis, oh ternyata untuk suku ke N, koordinat titik ke N, itu menjadi 2N, N, kan gitu ya. Oh berarti kalau untuk koordinat yang ke-25 akan sama dengan N-nya kita ganti 25. 2 kali 25, 25, kan gitu ya. Berarti U25 itu akan sama dengan U25, tinggal kita kalikan. 2 kali 25, 2 kali 25 itu menjadi 50,25. Ini mohon maaf ya, untuk penulisan koordinat itu jangan menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi kita cukup menuliskan saja U25 berapa koma berapa ya. UN 2N, N. U25 2 kali 25, 25. Jadi U25 adalah 50,25. Ya. Jadi kalau ditanya berapa koordinat titik yang ke-25 ya adalah 50,25. Itu adalah koordinat titik yang ke-25. Jadi saran Pak Frans, untuk soal-soal sejenis ini, jangan kita menuliskan satu demi satu. Itu pasti lama, melelahkan. Peluang untuk salah juga menjadi semakin besar. Jadi kalau soal sejenis ini, maka langkah yang paling bijak, temukan pola umumnya. Nah, dari pola umum itu akan membantu kita menemukan hal yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ini ada tugas. Ada tugas, kalau tadi tugas nomor 1, sekarang Pak tambahkan tugas untuk 4 nomor ya. Nanti keempat nomor ini silakan diselesaikan, ya, diselesaikan, kemudian ditulis yang rapi di buku catatan, difoto dan diupload ke Moodle. Nanti Pak akan siapkan tempatnya. Untuk tugas nomor 2, diketahui titik P 4, -5, serta titik Q 3,2, titik R 4,7, S-nya -5,4, dan titik T -3, -6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Ya, ini berarti ingat materi yang sudah kita bahas di depan tadi adalah posisi suatu titik terhadap titik tertentu. Harus dilihat mana yang merupakan titik acuannya. Pendekatan ada dua, boleh digambar, lalu kita menunjukkan gerakannya kemana, lalu menuliskan posisinya. Ya, atau cara kedua kita menggunakan rumus. Gitu ya. Untuk tugas nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 titik. Koordinat titik P terhadap titik Q itu berapa koma berapa. Ini soalnya mirip sekali dengan soal yang sudah Pak bahas di sebelumnya ya. Untuk tugas nomor 4, ini soal agak sedikit sulit sepertinya. Dalam sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik asal 0,0 kemudian mengikuti pola satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri. Selanjutnya satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan. Selanjutnya bergerak kembali satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri. Selanjutnya satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan dan seterusnya bergerak mengikuti pola yang sama. Ya, polanya masih sama. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak. Pertama, 10 kali. Jadi setelah dia bergerak 10 kali, lalat itu akan sampai pada koordinat berapa? Yang kedua, 20 kali. Setelah 20 kali, lalat itu bergerak
Ya, 20 kali akan sampai pada koordinat berapa. Begitu juga untuk 30 kali, 50 kali. Jadi ini soal urean ya, tugas 4 soal urean. Kita diminta untuk menentukan koordinat lalat setelah lalat itu bergerak A 10 kali, B setelah dia bergerak 20 kali, C setelah lalat bergerak 30 kali, D setelah lalat bergerak 50 kali ya. Jadi nanti tolong diselesaikan soal-soal itu, ditulis yang rapi di buku catatan, kemudian diupload ke Moodle. Nanti kalau ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau dalam memahami video pembelajaran ini, seperti biasa silakan japri Pak Frans. Ya, semoga video ini memudahkan kita, dapat membantu kita dalam memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Oke ya, semoga bermanfaat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.